So, hello viewers, hari ini gue bakal ngebahas tuntas tentang masuk Undip melalui jalur Mandiri dan SBMPTN. Kemarin baru ada pengumuman bahwa dibuka jalur Mandiri Undip yang dapat mendaftar pada tanggal 21 April sampai 20 Juli 2020. Nah, untuk pengumumannya sendiri itu tanggal 30 Juli 2020. Pilihan kelompok program studinya ada 3. Pertama ada Saintek, boleh milih 2 jurusan. Sosum boleh milih 2 jurusan. Dan campuran boleh milih 2 jurusan juga. Berarti kalau campuran 1 Saintek 1 Sosum atau sebaliknya. Dan untuk biayanya kalau Saintek aja 300.000, untuk Sosum aja juga 300.000, dan campurannya itu 500.000 rupiah. Nah, di Mandiri Undip itu ada 3 jalur. Pertama ada jalur reguler. Jalur reguler ini pembayaran meliputi UKT golongan 7 atau 8 ya. Coba dipahami golongan 7 atau 8 dan memilih SPI. SPI itu sumbangan pengembangan institusi, golongan 1 atau 2. Kalau jalur kemitraan itu pembayaran meliputi UKT golongan 8, jadi nggak bisa lebih rendah ya dari golongan 8. Dan harus melakukan SPI atau pengisian SPI sumbangan itu di golongan 2. Dan yang ketiga itu ada jalur pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, untuk pemegang KIPK, ini kalian bisa mendapatkan pembayaran UKT sesuai regulasinya dan tanpa biaya SPI ya. Jadi kalian gak harus ngasih uang sumbangan. Untuk kuotanya di teknik industri, elektro dan mesin itu lumayan besar, ada sebesar 60 orang. Dan untuk kedokteran itu 75, Kesmas 108, psikologi 108, hukum 213, akun dan manajemen 77. Beberapa jurusan yang bisa menjadi pilihan kalian. Di sini juga ada persyaratan bidang studi sekolah. 1 SMA atau MA IPA, 2 SMA atau MA IPS, 3 SMA atau MA Bahasa, 4 SMK atau MAK, 5 SMK Farmasi, 6 SMK Sipil, 7 SMK Keperawatan, 8 SMK Otomotif, dan 9 SMK Jaringan Komputer. Nah, di sini ada persyaratan bidang sekolahnya. Coba kalau kalian lihat, di jurusan teknik perencanaan wilayah kota yang bisa didaftar oleh anak IPS karena ada nomor 2 di sini. Tidak hanya itu, di sini juga lengkap ada daya tampung SBMPTN ya. Kalau kalian mau daftar Undip di SBMPTN juga bisa lihat daya tampungnya di sini karena ini udah sangat lengkap. Nah, setelah melihat daya tampung, akan sangat penting sekali untuk melihat biaya kuliah. Untuk biaya kuliahnya sendiri, di sini udah ada dari golongan 1 sampai golongan 8. Sebenarnya untuk yang masuk SBMPTN itu golongannya sama. Biaya yang harus dikeluarkan pun juga sama. Cuman bedanya kalau Mandiri itu dia ada uang pangkalnya atau di sini dia bilang SPI. Nah, untuk di jurusan kedokteran sendiri itu sumbangannya untuk golongan 1-nya 200 juta dan golongan 2-nya 250 juta. Nah, kalau kalian tadi yang jalur reguler, berarti pembayaran uang kuliah kalian per semesternya kalau nggak 20 juta, 22 juta. Kalau jalur kemitraan, berarti udah pasti 22 juta. Itu yang harus kalian perhatikan. Dan sumbangan kalian harus 250 juta. Kalau untuk pemegang Kartu Indonesia Pintar, itu pembayarannya belum tentu 22 juta, jadi bisa kurang dari itu. Disesuaikan dengan biasanya sih ya, pendapatan orang tua kalian. Jadi mungkin kalian bisa dapat golongan 1 sampai golongan 3. Untuk hukumnya tadi lumayan banyak, itu untuk SPI-nya golongan 1-nya 40 juta, golongan 2-nya 45 juta. Dan pembayarannya untuk golongan 7 juta 500, golongan 8-nya 8 juta 500. Jadi di sini udah ada lengkap biaya kuliah dari golongan 1 sampai golongan 8. Dan ini nggak cuma buat jalur Mandiri aja, ini juga bisa buat jalur SBMPTN. Oke, sebenarnya sama sih biayanya. Nih coba kita lihat hukum golongan 8 juta 500, golongan 7-nya 7 juta 500. Cuman kalau untuk Mandiri itu ada SPI-nya atau sumbangan pembangunan institusinya. Persyaratan sekolah ini juga bisa kalian gunakan kalau kalian pengen milih Undip di SBMPTN ya. Kan kemarin banyak yang nanya, Kak di web universitasnya belum ada nih, yang IPA boleh ngambil sosum gak sih di univnya gitu. Ini kan udah ada, jadi boleh ya. Di seleksinya hanya menggunakan nilai raport, jadi nggak ada tesnya. Otomatis saya sangat menyarankan bagi kalian yang mendapatkan kuota SNMPTN, itu bisa banget nih untuk daftar di jalur Undip yang ada sekarang. Kalau ditanya worth it atau enggak, sebenarnya menurut saya untuk jurusan kedokterannya cukup murah dibandingkan kalian masuk swasta di jurusan kedokterannya. Dan untuk biaya ujian mandiri yang lain, kalau kalian bandingin dengan universitas lain, itu sebenarnya harganya nggak jauh beda sih. Mungkin nanti akan saya bikin video yang lain kali ya tentang biaya kuliah jalur mandiri yang lain. Pengen ikut, saya saranin sih coba
Terus gimana cara memaksimalkan kalian lulusnya? Pertama, karena ini menggunakan nilai rapor, kalian harus lihat nih kuota yang disediakan di ujian mandiri ini berapa. Kalian bisa lihat kuotanya, cuman tadi saya sudah menyarankan jurusan yang menurut saya lumayan besar kuotanya. Jadi menurut saya itu bisa jadi salah satu alternatif kalian untuk memilih jurusan di ujian mandiri ini. Menurut gua kalau emang kalian ada rejeki atau ada uang lebih, menurut saya bisa dicoba si jalur mandiri ini. Karena ini cuma makin nilai rapor dan peluangnya menurut saya cukup besar sih. Karena menurut saya nggak semua orang bisa ikut dengan harus membayar sejumlah uang sebesar ini.